maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Demi Allah saya nggak bohong, Bu. Saya kemarin pusing. Habis itu minum obat, ketiduran di kantor. Kalau memang kenyataannya begitu, kenapa kamu nggak telepon ke rumah? Kami semua jadi cemas gara-gara kamu. Apa Nenya? Aku tuh tahu banget sifat kamu dari kecil. Aku tuh kenal kamu banget. Kalau yang ngelakuin ini orang lain, mungkin aku nggak akan seaneh ini. Tapi ini kamu, Rel. Seorang Farel yang kaku, keras, dan gak peduli sama orang lain. Sama aku aja belum tentu kamu scare ini. Moza, kamu jangan salah paham dulu. Bukannya salah paham, Rel. Tapi aku tuh lihat perubahan yang jelas dari diri kamu. Ini bukan kamu, Rel. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sih kamu aneh gitu? Itu Mi, Kak Farel sama Kak Moza itu lagi berantem gara-gara fit. Au! Gara-gara apa? Enggak, Mi. Besok deh. Aku sempetin ke wedding organizer-nya ya. Kamu apa-apaan bentak-bentak dia? Ada pekerjaan yang lebih penting daripada sekedar ngurusin lantai. Kakakku tuh kenapa sih? Kok malah ngebelain dia? Adik sendiri malah dibentak-bentak. Terserah kamu deh. Halah, lo gak usah sok culun deh. Jangan sok kecakepan. Emangnya lo pikir orang di sini bakal suka sama lo karena perhatian lo itu? Maksud kamu apa, Fit? Tadi pagi saya memang tulus minta maaf sama kamu. Tapi bukan berarti kamu sebarin ke orang-orang, kan? Kamu sengaja yang mempermalukan saya. Kamu bangga saya merasa bersalah sama kamu. Dan kamu mau semua karyawan di sini kagum sama kamu. Karena saya sebagai bos minta maaf sama kamu. Saya benar-benar nggak berpikiran kayak gitu. Saya tuh maksudnya baik. Saya pengen karyawan di sini beranggapan kalau Bapak juga baik. Selama ini kan mereka berpikiran kalau Bapak tuh arogan, sinis, dingin. Dan saya juga pengen anggapan mereka terhadap Bapak tuh berbeda. Nggak seperti yang dulu. Bener, Pak. Saya nggak bermaksud mempermalukan Bapak. Fitri, dari mana aja sih kamu? Dari tadi aku cariin. Tadi siang aku ke kantor pos ngirim wesel buat bule. Nanti sore pulang jam berapa? Aku traktir makan ya. Nggak usah, Al, makasih. Nanti kan aku ada les komputer sampai malam. Nggak apa-apa, aku tungguin sampai selesai. Nggak usah, Al. Kenapa sih, Fit? Kamu takut sama mama aku ya? Nggak apa-apa sayang, terserah kalian. Oke. Tahu nggak, Rel? Hari ini aku bahagia banget. Aku hampir nggak percaya
kalau kita baru aja dari wedding organizer. Akhirnya kita menikah juga ya, Rel. Sebenarnya kamu seneng juga gak sih, Rel? Kok pakai nanya sih, Mos? Habis kok kayaknya kamu biasa-biasa aja. Mos, kamu tahu kan, aku tuh orangnya nggak romantis sama sekali. Jadi mau bahagia atau enggak, nggak pernah kelihatan kan? Kamu turun dulu yuk, biar aku bikinin teh, biar stres kamu hilang. Makasih Mos, aku langsung pulang aja ya. Soalnya kata orang, kalau mau merit, itu nggak boleh sering-sering ketemu. Ya udah, take care ya. Ya Allah, rasanya males banget pulang ke rumah Aldo. Rasanya selama ini aku cuma bisa bikin masalah aja di sana. Fit, Pak Farel, aku anterin pulang ya. Kamu kenapa, Fit? Lagi ada masalah? Bapak dari mana? Saya habis nganterin Moza. Kebetulan tadi lewat sini. Yaudah, saya anterin pulang ya. Saya mau cari makanan dulu, Pak. Kamu belum makan? Makanannya buat dibawa pulang, makan-makan sekeluarga. Ya, hitung-hitung buat perpisahan. Kamu jadi pindah dari rumah Aldo dan ngekos sendiri. Aku anterin pulang ya. Yuk. Rel, tumben bisa nganter Fitri. Enggak. Tadi gue kebetulan aja ketemu di jalan. Ya daripada nggak dapet angkot, gue ajak aja sekalian. Gue balik dulu ya. Oh, makasih ya Rel. Makasih ya, Pak. Kok kamu bisa ketemu sama dia? Masuk yuk. Fitri, nggak biasa-biasanya bawa makanan banyak. Habis gajian ya? Tapi kan ini belum waktunya gajian. Ya lah. Mbak Fitri kalau bawa makanan enak-enak. Dan kali bawa makanan kayak gini lagi ya Mbak. Ya, maunya. Nanti ya, kalau Mbak Fitri main ke sini, Mbak Fitri bawain oleh-oleh. Maksud kamu, Fit? Sebenarnya hari ini Fitri sekalian mau pamit ke ibu, ke bapak, ke Mas Norman, ke Yuga, dan juga ke kamu Al. Fitri mau pindah dari sini. Fitri mau ngekos sendiri. Karena kehadiran Fitri di sini membuatkan banyak masalah bagi keluarga ini. Kamu serius? Memangnya kamu udah dapet tempatnya, Fit? Udah Mas, aku dapat kosannya dari teman cleaning service aku. Fitri, kenapa kamu lakukan ini?
sebenarnya kami semua tidak pernah menginginkan kamu pergi dari sini. Sampai kapanpun kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Pak. Fitri rasa semuanya udah lebih dari cukup. Fitri nggak bisa selalu merepotkan keluarga ini. Fitri kan udah lama bekerja sendiri, jadi Fitri juga mesti mandiri. Kenapa nggak bilang sebelumnya, Fit? Aku takut kamu marah, Al. Kamu nyesal tinggal di sini. Sama sekali enggak. Terus kenapa kamu pindah? Al, aku udah banyak nyusahin keluarga ini. Aku udah sering ngelukain hati kamu. Jadi aku nggak bisa tinggal lama-lama di sini. Tapi kalau kamu kok sendirian, justru aku khawatir sama kamu. Al, masa kamu nggak percaya aku bisa mandiri? Aku ini nggak selemah yang kamu bayangkan. Fit, maafin ibu ya. Kalau selama ini ibu udah nyakitin perasaan kamu. Enggak, Bu. Fitri sama sekali nggak pernah sakit hati sama siapapun. Di tempat kos, pasti nggak ada barang. Daripada boros beli baru, mendingan kamu bawa ini ya. Makasih banyak ya, Bu. Fitri, semoga kamu mendapat yang terbaik, ya nak. Iya, Pak. Jadi nih Fit hari ini pindah. Iya, Mbak. Nanti selesai aku kerja, aku ke kosan bawa barang-barang ini. Cuma segini? Iya, emang punyanya cuma segini. Mbak kira aku punya barang sebanyak apa? Ya, Kamu di mana, Fit? sorry ya, Al. Tadi aku duluan. Aku udah sampai kantor. Udah dulu ya, Al. Aku banyak kerjaan. Ya ampun, Aldo. Belum juga aku pindah. Kamu cuma udah kayak gitu. Fit, kamu ganti baju dulu deh. Habis itu beresin lobby ya. Iya, Mbak. Fit, katanya hari ini kamu pindahan ya? Aku anterin ke kosan ya, biar aku bisa bantuin. Nggak usah, Al. Makasih ya. Fit, aku kan juga pengen tahu kosan kamu di mana. Nggak usah, Al. Aku duluan ya. Masih banyak pekerjaan. Fit, kamu mau pindahan ya? Aku anterin ya? Nggak usah, Pak. Saya mau naik angkot. Udah, aku anterin aja. Ayo naik. Pak, kosan saya dari sini jauh banget. Ayo naik. Buruan naik. Aldo, makan dong. Kok dari tadi bengong aja? Dok, kenapa lu bengong? Sambet lu. Kangen ya sama Fitri.
Iya ya, kalau nggak ada Mbak Fitri sepi banget. Nggak kayak biasanya. Ya kan ya Om Aldo, ya kan ya? Ya, Pak. Keterusan. Aduh, tadi mestinya lampu merah belok kiri. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Ya maaf. Repot kan harus muter balik. Ada aja kamu. Ya udah, kalau Bapak keberatan saya turun di sini aja. Makasih ya. Jangan, ntar kamu celaka gimana? Gimana sih? Ini tempat kos kamu, Fit? Emangnya kenapa? Kecil banget ya? Kecil. Kan saya di sini sendiri, Pak. Ngapain ini besar-besar? Tapi kok agak kumuh ya, Fit? Saya jadi nyesel ngajak Bapak ke sini. Kalau tujuannya cuma buat Nina. Enggak, Fit. Aku nggak menghina. Cuman aku nggak mau apa adanya. Ya apa bedanya, Pak? Ya udah deh. Yuk. Silakan duduk, Pak. Duduk di mana, Fit? Ya di lantai, mau di mana lagi? Gila. Tuh cewek bakal tinggal di tempat kayak gini. Kasian juga ya. Fit, kamu ada makanan nggak? Saya lapar nih. Tapi kamu ada kompor kan? Kita makan mie instan yuk. Saya kan belum belanja, Pak. Saya nggak ada persediaan mie instan. Gini deh, saya belanja dulu. Kamu atur-atur barang aja dulu ya. Iya. Farel kok belum datang juga ya? Katanya sih tadi masih ada lembur, Om. Calon suamimu itu, kalau sudah kerja, lupa semua. Kesian kamu jadi nunggunya kelamaan. Nggak apa-apa. Tante, boleh nggak saya ikut bikinin makanan buat Farel? Biar kalau Farel udah pulang, makanan kesukaannya udah ada. Boleh dong, sayang. Farel beruntung ya. Punya calon istri yang sangat perhatian. Dia dalam keadaan capek aja masih mau bikin makanan kesukaannya Farel. Maksud papi apa sih? Nyindir ya? Siapa yang nyindir? Bapak lapar banget ya? Saya bikin lagi ya? Udah cukup kok, Fit. Panas banget ya? Emangnya kamu bisa tidur di sini, Fit? Ya masih bisa, Pak. Saya ini kan udah biasa hidup susah. Jadi bagi saya kosan ini lumayan kok. Ini buahnya taruh di mana ya? Taruh mana ya? Makasih banyak ya, Pak. Udah mau bantuin saya malam ini. Fit, kamu jangan lupa kunci pintu ya. Kayaknya daerah sini nggak aman deh. Iya, Pak. Saya pulang dulu ya. Jam makan siang aku udah habis, udah lewat 2 menit.
Jam segini kok baru pulang sih? Pasti kamu capek banget ya? Kok bau mie sih? Kamu habis makan mie? Enggak, Mos. Aku belum makan kok. Kalau gitu kebetulan dong. Soalnya aku udah masakin makanan spesial buat kamu. Makan ya? Aduh, Mos. Aduh. Aku kenyang banget. Gimana sih? Katanya belum makan. Kok kenyang? Ya belum makan sih. Cuman karena capek aja, Mos. Jadi malas makan. Ya, padahal kan aku udah sengaja masak buat kamu. Ya udah deh, aku makan. Tapi dikit aja ya. Pagi, Tante. Selamat pagi. Kamu Kayla kan? Aduh, untung Tante masih inget ya. Ya masih inget. Kamu itu kan yang mabok waktu itu kan? Kamu kesini mau cari Aldo ya? Aldonya nggak ada. Kemana, Tante? Kalau hari Minggu, Aldo itu jogging. Tapi bentar lagi juga pulang. Kalau kamu mau tunggu di dalam boleh kok. Tapi Tante nggak bisa nemenin. Tante mau ke kebun. Di mana, Tan? Di belakang, peninggalan almarhum Firman, kakaknya Aldo. Aku boleh ikut nggak, Tante? Panas. Udah gitu becek lagi. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Lagian aku pengen lihat kebunnya, sekalian nungguin Aldo. Boleh aja. Tapi ganti daster Tante ya. Mau? Soalnya baju kamu kebagusan. Sayang kan? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ini ada oleh-oleh. Wah, terima kasih ya. Yuk. Cari siapa, Mas? Misi Mbak, selamat siang. Betul di sini tempatnya Mbak Fitri? Iya. Nah, begini Mbak, ada kiriman kulkas sama kipas angin dari toko Sumber Rezeki untuk Mbak Fitri. Tolong ditandatanganin di sini. Tapi Mas, saya nggak pernah mesen barang-barang ini. Masih salah alamat kali. Enggak kok Mbak, tuh alamatnya bener kan? Iya. Tapi saya benar-benar nggak pernah pesan, Pak. Iya, bayarnya juga gimana? Tenang Mbak, ini udah dibayar sama Pak Farel, lunas. Mbak tinggal tanda tangan aja. Hah? Pak Farel? Iya. Bentar ya Mbak ya. Halo, selamat siang. Dengan Pak Farel. Maaf Pak, Mbak Fitrinya nggak mau terima. Ah ya, Mbak silakan ngobrol aja langsung sama Pak Farel. Halo Pak Farel. Pak, saya kan nggak pernah pesan barang-barang ini. Tenang Fit, kamu gak usah panik gitu dong. Iya, tapi saya cara bayar ke bapaknya gimana? Saya kan juga masih banyak utang sama bapak. Fitri itu pinjaman dari kantor kok. Kamu pakai aja kapan kamu butuh. Dan kamu gak perlu bayar apapun. Yang penting kamu rawat ya. Makasih banyak ya, Pak. Iya. Wah, cabenya gede-gede banget ya. Kok Aldo nggak pernah cerita sih punya kebun sebesar ini? Ini dulu almarhum Firman yang ngurus. Kebetulan dia lulusan dari pertanian. Jadi lahan ini dipakai untuk praktek. Halo, kenapa Mi? Kamu kemana sih? Pagi-pagi kok udah ngilang aja? Aduh Mi, Kayla lagi sibuk. Udah dulu ya, Kayla lagi banyak kerjaan. Dah. Nah Kayla, Tante tinggal dulu ya. Tante mau bikin sarapan. Nanti Tante balik lagi. Ya. Aldo! Mah, dari mana Mah? Kebun ya? Iya. Aldo, ada teman kamu tuh, Kayla. Sekarang mana orangnya? Di kebun. Tadi Mama suruh tunggu di rumah, dia nggak mau. Malah mau ikut. Susulin sana. Mama mau siapin sarapan pagi ya. Ya Mah. Ya. Kayla ngapain kesini? Kayla! Kayla!
Kayla? Kayla? Ya ampun, Kayla. Kamu kenapa? Kayla pingsan. Dia sekarang di rumah sakit mana? Ya udah, saya sekarang ke sana ya. Aduh, Kayla. Mah, saya ngurusin administrasi dulu ya. Ya ampun, Kayla. Kamu nggak biasa ke tempat seperti itu ya? Baru sebentar, udah pingsan begini. Kay, kamu nggak apa-apa sayang? Ya ampun, Kayla, kamu kenapa sih? Ibu siapa? Di situ siapa? Saya itu mamanya Kayla. Pasti ibu kan yang nyuruh anak saya kerja sampai pingsan begini? Tega banget sih, Bu. Jangan-jangan ibu ini mandor buru ya? Atau siapa sih ibu? Bu, ini mama saya. Maaf ya, Bu. Kenapa? Memangnya muka saya kayak mandor buruh? Enggak juga kok. Tadi Kayla nekat bantuin mama saya di kebun, Bu. Mungkin pusing terus pingsan kayak begini. Kayla, Kayla ada di mana, Mi? Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh bikin mami spot jantung, tuh nggak? Macem-macem aja kamu, Kay. Pakai ke kebun segala. Kamu tuh disuruh ibunya Aldo, iya? Enggak, Mi. Sama sekali nggak dipaksa kok. Kayla yang mau ikut. Tante, Aldo, maaf ya kalau ngerepotin. Maaf juga kalau Mami ngomongnya nyelkit. Udah, buruan. Tante, Aldo, makasih ya. Fit, Ya. ntar sore aku main ke kosan kamu ya. Nanti kan pulang dari kantor, aku mesti les komputer dulu. Pasti sampai malam. Gak enak kan kalau dilihat tetangga. Maaf ya, Al. Iya. Aku duluan ya. Al, kita nonton yuk. Aku ada free pass. Sayang kalau nggak dipakai. Enggak, nanti pas lagi asik nonton, kamu pingsan lagi. Ih, kok ngeledek sih? Aku lagi nggak mood nonton. Lain kali aja ya. Gimana bisa? Nanti free pass-nya keburu angus dong. Ayo dong, Al, please. Kita kan nggak pernah nonton berdua. Makasih ya, Kay. Tapi aku nggak bisa. Ya? Ya udah deh. Mungkin kamu emang nggak suka jalan sama aku. Aku emang nyebelin. Aku balik duluan ya. Pasti dia nggak tega sama gue. 1, 2, 3. Kayla. Fit, ayo naik. Ayo naik. Hitung-hitung ngirit, bisa nabung kamu. Bapak baru pulang dari kantor. Kok malam banget sih? Saya orangnya nggak bisa mempending pekerjaan. Kalau nggak selesai, saya nggak bisa nyenyak tidurnya. Udah buruan naik. Al, serem banget ya filmnya. Udahlah, Kay. Filmnya kan udah beres. Masa masih ketakutan juga? Iya, tapi setan-setannya tuh masih kebayang-bayang sama aku. Iya, tapi kalau terus-terusan begini, tangan aku bisa panjang sebelah nih. Aku anterin pulang ya. Tunggu dulu. Kan hari ini kita ngedate. Jadi momen ini harus diabadiin. Yuk. Makasih banyak ya, Pak. Udah mau nganterin saya. Tapi
Tapi kenapa ya Pak? Setiap saya pulang dari tempat les, selalu ketemu sama Bapak. Kebetulan banget ya. Nih anak bener-bener lugu banget. Gak pernah pikir macam-macam. Heran gue. Bapak udah makan? Kalau saya udah makan, ngapain juga saya bela-belain nganterin kamu pulang? Bapak ketagihan sama mie buatan saya ya. Al, aku senang banget. Mulai sekarang kita bisa sering-sering jalan bareng kan? Kamu jangan salah paham dulu, Kai. Aku harus jujur sama perasaan aku ke kamu. Aku nggak mau denger. Aku nggak peduli tentang perasaan kamu ke aku. Yang aku peduliin, aku sayang sama kamu, titik. Kamu harus tahu bahwa aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini melalui pertemanan. Kenapa, Al? Karena aku adik sahabat kamu. Kenapa sih kamu harus nggak enak sama Kak Farel? Bukan soal itu. Lantas apa? Aku nggak bisa ngejelasin, Kai. Apa kamu lagi nunggu seseorang? Sorry, Kai, kalau soal itu biar aku aja yang tahu. Tapi yang jelas, aku nggak bisa mencintai kamu. Assalamualaikum, Fit. 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 Udah lama nunggu. Lumayan. Kok bisa bareng? Tadi kita ketemu di jalan, Al. Yaudah deh. Gua pulang dulu ya, Al. Pak Farel nggak jadi makan. Nggak apa-apa ya. Yuk, masuk ya. Ini, Fit. Aku sengaja belanja buat kamu. Banyak banget, Al. Makasih ya. Gimana keluarga kamu? Baik semua kan? Kamu pindah langsung beli kulkas, Fit. Itu dari Pak Farel. Farel? Katanya sih pinjaman dari kantor. Al, aku bikinin minuman dulu ya. Iya. Kok perasaan gue jadi kayak gini ya? Kok gue jadi kangen dia ya? Gue gak boleh kayak gini nih. Makasih banyak ya, Al. Udah mau mampir ke kosan aku. Iya. Aku pulang dulu ya. Kamu jangan lupa kunci pintunya. Iya. Kok pesannya sama sih kayak Pak Farel? Al, aku mohon, kamu nggak usah datang ke sini lagi ya. Kenapa, Fit? Aku nggak mau kita jadi gunjingan tetangga lagi kayak waktu di rumah kamu. Dan kalau ibu tahu kamu ke sini, pasti beliau marah banget sama aku. Tolong ya, Al. Jadi, aku nggak boleh kesini lagi? Kita bisa kan ketemu di kantor? Iya.
tadi malam Aldo ngapain ke kos kamu? Main aja, Pak. Nanyanya ketus banget sih. Fitri, kamu ada hubungan apa sama Farel? Nggak ada. Emangnya ada hubungan apa? Kayak dia suka sama kamu deh. Tuh dia apaan sih? Biasa aja kok. Serius, Fit. Selama ini mana pernah dia segitu perhatian sama bawahan? Apalagi sama cleaning service kayak kita. Iya, udah berubah kali, Mbak. Aduh, Fit, kamu tuh lugu banget sih jadi orang. Masa kamu gak bisa lihat sikap dia sama kamu? Kalau dia gak suka sama kamu, mana mungkin dia bela-belain nganterin kamu pindah segala macem. Nggak tahu deh, Mbak. Saya bingung. Rel, makasih ya. Lu udah ngirim kulkas ke Fitri. Fitri yang gue kasih, kok lo yang terima kasih? Ya, gue seneng aja ada yang perhatian sama Fitri. Bentar lagi kita meeting. Tolong ingetin yang lain ya. Oke. Thanks, Al. Yuk. Kalau dipikir-pikir, sikap gue ke Fitri berlebihan juga ya. Hai, Al. Klien kita minta, pesan yang harus disampaikan dalam iklan ini adalah kebersamaan, kedekatan, dan cairnya sebuah hubungan. Kita bayangkan kalau kita nikmatin kopi ini, kita bisa merekatkan sebuah hubungan yang tadinya berjarak. Kita bisa ambil contoh seperti hubungan antara Bos sama bawahannya. Bisa aja kan, Rel? Kopi yang kita iklankan ini kan enak. Sehingga si pembuat bisa bikin si peminum jatuh cinta kan? Jatuh cinta sama pembuatnya apa sama kopinya? Ya, bisa aja kedua-duanya. No, bukan seperti itu. Mungkin yang mereka inginkan bahwa kopi ini begitu dahsyat sampai racikan barista di seluruh dunia pun nggak mampu menandinginya. Brengsek. Aldo pakai nyindir-nyindir gue di meeting lagi. Oke. Hasil meeting tadi buruan lo print, terus lo taruh di meja gue. Yang mana? Ya, yang barusan. Enggak. Apanya yang harus dicatat? Ya ampun, Kay. Kamu itu kan sekretaris aku. Jadi kalau lagi meeting, kamu jadi notulennya. Sorry, Kak. Aku nggak tahu kalau disuruh nyatet isi meeting tadi. Aku pikir cuma disuruh dengerin. Jadi kamu ngapain aja selama 2 jam tadi? Ngeliatin Aldo. Aldo! Boleh pulang bareng nggak? Rumah kita kan gak searah. Kamu mau nyiksa aku? Ya ampun, Al. Kamu tuh gitu banget sih. Hitung-hitungan banget tau nggak? Aku mau ngajak kamu makan malam hari ini. Kai, apa semalam belum jelas buat kamu? Aku tahu kamu nggak cinta sama aku. Tapi masa iya kita nggak boleh jadi teman? Anggap aja ajakan makan malam aku ini ajakan dari seorang teman. Kamu masih nggak mau? Ya udah.